Selamat pagi semua. Sebelumnya mari kita Selamat pagi semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian di acara webinar kali ini. Saya Regina yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini yang membahas topik menarik yaitu manfaat daun pegagan dalam membantu mencegah Alzheimer. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar, SPAM M.Fam selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam, Yofi Aldo Aditya selaku ketua kelompok, Siva Alivia Indriani selaku pemateri, dan para audiens yang berbahagia. Sesuai dengan agenda kita, akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Saya harap kita semua bisa aktif dalam sesi ini. Pertama-tama kami akan memulai dengan pembukaan. Yang pertama, kata sambutan dari dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam, Dr. Apoteker Yelvi Anwar, SPAM M.Fam, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Pagi, Bu. Baik. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang satu apapun. Kemudian yang pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada kelompok. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 3. Oh, kelompok 3 ya, kelompok 3 yang sudah mempersiapkan pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Ini yang pertama ya dari kelompok obat bahan alam di semester ini pelaksanaan webinarnya. Terus Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada MC Regina ya yang sudah memandu acara kita ini. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian kepada para peserta juga Ibu ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kita laksanakan pada kegiatan pagi ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Kemudian tentunya kita bisa juga men-share ya ilmu yang kita peroleh pada hari ini ataupun teman-teman yang mengikuti obat bahan alam di semester ini juga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Obat bahan alam kita sudah tahu bahwa negara kita Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam dan memerlukan SDM, sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah kalian sebagai generasi penerus ya, untuk mengolah, mengeksplor, kemudian mengaplikasikan dan men-share ilmunya ataupun nantinya yang tentunya harapan sesuai dengan visi misi Fakultas Farmasi UTAM 45 Jakarta untuk mencetak entrepreneurship ya generasi selanjutnya yang memanfaatkan sumber daya alam yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita ya. Dan ini tentunya manfaatnya tidak hanya untuk kesehatan ya, seperti yang kita ketahui cukup banyak sekarang kosmetik ya, kemudian nutrisiotikal, tentunya kalian juga tahu food ya yang memberikan manfaat farmaseutik. Nah, itu membutuhkan inovasi ya, kreativitas dari kalian untuk
memberikan manfaat ya. Tentunya bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan masyarakat sekitar, dan tentunya nanti akan berdampak kepada negara kita yang kita cintai ya. Nah, mungkin tidak berlama-lama Ibu buka acara ini. Selamat webinar. Kemudian tentunya terima kasih lagi kepada panitia kelompok 3, peserta baik dari dalam UTA ya. Ini Ibu lihat ada sekitar berapa orang yang bergabung, 33 ya. Nah, mudah-mudahan nanti tentunya ini bermanfaat buat kita semua. Demikian ya sambutan dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk Ibu Yelvi atas kata sambutannya. Selanjutnya dilanjutkan kata sambutan dari Yolvi Aldo Aditya, dipersilakan dari Ketua Kelompok. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian di acara webinar kali ini. Saya selaku Yofi Aladitya sebagai Ketua Pelaksana webinar pada hari ini yang akan membahas mengenai topik manfaat daun pegagan dalam membantu mencegah Alzheimer. Saya ucapkan juga terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dr. Apoteker Yofi Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah obat bahan alam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan webinar kali ini. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir atas kesempatannya menghadiri acara webinar kali ini. Semoga acara webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, sesi ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuka pikiran dan memperkenalkan topik yang akan dibahas lebih lanjut. Untuk itu, kami mengundang para audiens untuk mengisi pretest yang tersedia di kolom chat. Diberi waktu 10 menit untuk mengisi pretest.
Ini belinya di mana? Shopee. Di Shopee. Enakan Shopee tahu suka ada diskon gitu. Lah, lu Excel apa sih? Keri. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi. Saya akan memberikan kesempatan Siva untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan.
Ya, terima kasih Kak Regina. Apakah PowerPoint-nya bisa terlihat? Sudah. Sudah terlihat? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bu Yalvi. Perkenalkan, saya Siva Olivia Indriani. Di sini saya sebagai pemateri yang nantinya akan menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas. Kami dari mahasiswa Universitas 1745 dalam memenuhi tugas proyek dalam pelaksanaan webinar ini akan menyusung tema manfaat herbal pegagan, eh, nama lainnya Centella asiatica dalam membantu mencegah Alzheimer. Yang pertama itu ada sistem saraf. Sistem saraf salah satu sistem koordinasi tubuh manusia. Definisi dari sistem saraf ini adalah bisa keganti nggak? Kelihatan slide-nya nggak ya, teman-teman? Enggak. Kalau ini, Sudah. ya tapi nggak bisa diganti. Bentar. Bisa terlihat ya? Saya lanjut ya, kalau memang sudah bisa terlihat. Eh, Definisi dari sistem saraf ini yaitu adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Fungsi dari sistem saraf ini pertama itu ada sebagai media untuk berkomunikasi antara sel maupun organ, sebagai pengendali berbagai sistem organ lain, dapat pula memproduksi hormon. Hormon Hormon ini bekerja dengan sistem saraf untuk mengatur pertumbuhan dan perilaku, keseimbangan serta reproduksi. Kak, maaf PPT-nya nggak jalan. Bentar ya, kok nggak bisa? Kalau kayak gini bisa terlihat? Bisa, Kak. Sudah diganti. Bisa, Kak. Saya lanjut dalam tampilan seperti ini, tidak apa-apa kali ya? Tidak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, Ya. Kak. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi dari sistem saraf ini dibagi menjadi dua, itu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya dibagi lagi klasifikasi yang pertama itu ada sistem susunan saraf pusat. Terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak, serta medula spinalis. Yang kedua ada susunan saraf perifer, terdiri dari sistem saraf somatik dan saraf otonom, dibagi lagi menjadi saraf simpatis dan parasimpatif. Sini ada gambar otak.
Di dalam otak ini ada bagiannya lagi di dalam sini. Yang pertama ini ada cerebrum atau otak besar, ada cerebellum atau otak kecil, ada medulla oblongata, ada pons, ada dens pallon, ada thalamus dan hipotalamus, serta ada mesken pallon. Ini bisa dilihat dari sini gambarnya ya teman-teman. Selanjutnya itu ada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif di sini ada demensia Alzheimer serta Parkinson disease. Demensia Alzheimer ini penyakit yang menyerang sistem saraf otak sehingga menyebabkan penurunan kognitif, pola berpikir, dan daya ingat seseorang. Faktor resikonya itu bisa dari usia, riwayat keluarga, dan genetik. Kalau Parkinson disease itu penyakit neurodegeneratif progresif yang memiliki karakteristik saat istirahat, rigiditas, ataksia, bradykinesia, dan instabilitas postural. Faktor resikonya sama, riwayat keluarga dan genetik. Jadi penyakit ini bisa karena turun-temurun ya, karena genetik dari keluarga. Yang kita kenal biasanya penyakit Alzheimer itu bisa disebut sebagai penyakit pikun. Itu orang awam kenalnya sebagai penyakit pikun. Kalau Parkinson disease ini ketika badan tuh terasa bergetar atau tremor. Selanjutnya ada Alzheimer ya. Alzheimer ini penyakit pikun yang disebabkan oleh proses degenerasi sel-sel di otak yang belum dapat dicegah dan masih sulit disembuhkan. Penyakit Alzheimer adalah suatu kondisi di mana sel-sel saraf di otak mati, sehingga sinyal-sinyal otak sulit ditransmisikan dengan baik. Tanda dan gejala. Tanda yang pertama itu ada perubahan dalam emosi, merasa malas atau kehilangan semangat, gairah kerja yang menurun, merasa linu-linu, mudah lelah, dan seringkali masuk angin. Kalau gejalanya kemunduran memori atau daya ingat, sulit melaksanakan kegiatan, kesulitan bicara dan berbahasa. Disorientasi WTO, waktu, tempat, dan orang, sulit dalam berhitung dan salah meletakkan benda. Selanjutnya ada penyebabnya. Penyebabnya yang pertama adalah plak amiloid beta. Penumpukan plak amiloid beta di otak diyakini merusak komunikasi antara sel-sel saraf dan menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Dua, ada tangles neurofibriller. Itu pembentukan neurofibrillary tangles ini terjadi ketika protein yang normal menjadi abnormal dan membentuk serabut yang menggumpal di dalam sel-sel saraf. Selanjutnya inflamasi atau peradangan dapat merusak sel-sel saraf dan memperburuk kerusakan yang disebabkan oleh plak-plak amiloid beta dan tangles neurofibriller. Selanjutnya ada kerusakan oksidatif. Kerusakan oksidatif ini di mana radikal bebas merusak sel-sel saraf. Selanjutnya kerusakan mitokondria. Mitokondria adalah pabrik energi dari sel. Mitokondria yang rusak menghasilkan lebih banyak radikal bebas dan mengurangi kemampuan sel-sel untuk memperbaiki diri. Selanjutnya tentu saja ada faktor lingkungan ya, dari paparan terhadap logam berat atau bahan kimia yang beracun, serta gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan diet yang buruk. Patofisiologi dari penyakit Alzheimer ini penumpukan amyloid beta pada pembentukan plak senil yang kemudian mengganggu fungsi normal-normal sel otak. Yang kedua, protein mengalami hiperfosforilasi atau penambahan gus fosfat berlebihan yang menyebabkan protein membentuk agregat abnormal yang disebut neurofibrillary tangles di dalam sel-sel saraf. Proses peradangan neuroinflamasi melibatkan aktivasi sel-sel glial seperti mikroglia dan astrosit yang merespon penumpukan amyloid beta dan neurofibrillary tangles. Kerusakan lebih lanjut pada jaringan otak. Keempat, ada penumpukan amyloid beta dan neurofibrillary tangles mengganggu transmisi sinyal di antara sel-sel saraf, menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori yaitu kerusakan sinapsis. Kelima, ada akumulasi plak amyloid beta, neurofibrillary tangles dan peradangan, dan gangguan sinapsis menyebabkan kematian sel-sel otak secara bertahap yang mempengaruhi hipokampus dan korteks serebral. Patofisiologinya.
Selanjutnya, ini bahan alam yang digunakan pada penyakit sistem saraf. Yang teman-teman ketahui dari awal judul mungkin sudah bisa dilihat ya, bahan alam yang digunakan itu tentu saja Centella asiatica herba atau biasa disebut dengan nama lain herba pegagan. Herba pegagan ini memiliki nama lain Hydrocotyl asiatica dan umumnya dikenal sebagai Indian pennywort atau Brahmi, berasal dari famili Apiaceae yang biasanya digunakan sebagai bahan masakan serta juga sebagai ramuan obat. Bagian tanaman pegagan yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional yaitu bagian daun. Manfaat Centella asiatica ini diantaranya untuk mengobati masalah kulit, penyembuhan luka, merevitalisasi saraf dan sel otak, antioksidan, antiinflamasi, dan peningkatan daya ingat. Sebagai antioksidan, mampu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel saraf. Metkocyte membantu melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif yang dapat berkontribusi pada perkembangan Alzheimer. Fun fact-nya, metkocyte ini senyawa aktif yang terdapat dalam herba pegagan atau Centella asiatica diketahui memiliki beberapa mekanisme dalam membantu mencegah Alzheimer. Yang keempat ada formulasi kapsul. Ini dari herba pegagan yang digunakan pada proyek ini kami membuat kapsul. Bahannya terutama herba pegagan itu tersendiri. Kedua ada cangkang kapsul. Alat-alat yang digunakan ini alat-alat sederhana saja. Alat giling kasar, giling halus, mixer, oven, cawan uap, dan timbangan analitik. Tiap kapsul mengandung ekstrak yang setara dengan 500 mg herba pegagan. Prosedur pembuatan. Prosedur pembuatan yang pertama ada preparasi. Herba pegagan dicuci bersih dan dijemur hingga kering. Kedua ada penggilingan. Herba pegagan yang kering digiling kasar dan digiling kembali halus. Pengisian. Herba pegagan kering yang halus dimasukkan ke dalam kapsul nomor 00 secara perlahan. Finishingnya cangkang kapsul yang telah terisi herba ditutup dengan cangkang penutup. Penimbangan bobot. Lakukan penimbangan bobot pada tiap kapsul dengan berat 500 mg agar isi kapsul seragam. Selanjutnya ini ada parameter kapsul yang berisi obat tradisional kering menurut Peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Organoleptik yang diamati yaitu pengamatan dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna, kadar airnya, dan padat obat dalam mempunyai kadar air kurang lebih 10%, waktu hancur kapsul itu kurang lebih 30 menit, keseragaman bobot untuk kapsul yang berisi obat tradisional kering dari 20 kapsul tidak lebih dari 2 kapsul yang masing-masing bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih besar dari 10% dan tidak satu kapsul pun yang bobot isinya menyimpang dari bobot isi rata-rata lebih dari 25%. Selanjutnya ada parameter yang dilihat lagi, ada cemaran mikroba yang diamati ada angka lempeng total, ALT, angka kepang kamir, ada bakteri Escherichia coli, angka Enterbacteriaceae, Clostridia, dan Shigella. Udah ada aftoksin total dengan syarat aftoksin B1-nya kurang lebih 5 mikrogram per kilo. Ketiga, di cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, arsen, dan raksa. Ini evaluasi dari jurnal ya, dari jurnal atau evaluasi eksperimental pengaruh ekstrak pegagan terhadap daya ingat mencit atau muskulus yang diinduksi streptozotosin dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 6 perakuan dan 4 ulangan terhadap hewan coba mencit didapatkan ekstrak pegagan berpengaruh
terhadap daya ingat mencit. Didapatkan rata-rata bahwa perlakuan P1, P2, dan P3 berpengaruh secara signifikan terhadap daya ingat. Terus ada artikel lagi, dalam penelitian inhibitory effect of raw extract Central asiatica, an acetyl chlonisterase inflammation and oxidative stress activities via in vitro dan in vivo. Analisis kuantitatif kromatografi cair kinerja tinggi menunjukkan bahwa reca mengandung proporsi glikosida yang jauh lebih tinggi dibandingkan aglikon dengan metkosid sebagai komponen tertinggi. Diikuti oleh asiatikosid, pengobatan sel SHSY5Y dengan reka secara signifikan mengurangi aktivitas AC tergantung konsentrasi dengan nilai 1 IC-nya 50 sebesar 31,9 kurang lebih 10,07 mikrogram per mili. Ini artikel yang digunakan. Selanjutnya referensi, tentu saja referensi yang kita ambil sebagai berikut. Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, setelah ini ada penampilan video pembuatan, jadi saya stop sekarang skip dulu ya. Apakah videonya bisa terlihat? Sudah terlihat, Kak. Bisa, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan pembuatan kapsul dari Ya, nggak bisa. Suaranya kedengaran, mungkin bisa dibantu aja ya penjelasannya apa gitu, langkah-langkahnya.
Baik, berikut adalah proses pembuatan dari kapsul. Yang pertama itu ada siapkan bahan, ada daun pegagannya, cangkang kapsul. Selanjutnya terdapat alat cawan uap dan botolnya. Selanjutnya ini ada blender dan timbang analitik. Berikut adalah daun pegagan yang sudah dikeringkan. Lalu kita blender untuk dihaluskan. Dihaluskan hingga didapat serbuk. Selanjutnya kita timbang. Dalam satu kapsul terdapat 500 mg serbuk pegagan. Setelah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul yang telah disiapkan. Baik, dalam kemasan tersebut terdapat 30 kapsul dalam satu pot. Baik, satu kapsul seberat 500 mg. Di sini tertulis untuk pemakaiannya diminum 1 jam sebelum makan. Untuk dewasa 2 kali sehari 2 kapsul. Untuk anak-anak diminum 1 kali sehari 2 kapsul. Ya. Baik, berikut adalah pembuatan dari obat herbal pegagan. Ya, baik teman-teman, sudah ditampilkan ya video pembuatannya. Lalu, apakah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya ini pertanyaan sudah mulai masuk. Kami tampung terlebih dahulu yang nanti akan kami jawab.
Baik, saya mulai jawab. Pertanyaan dari pertama itu dari Siva Fauzia dari Stikes Ikifa ya. Pertanyaannya itu ada Alzheimer kan dikenal dengan pikun, tapi apakah Alzheimer dengan demensia, amnesia itu bekerjanya sama dengan Alzheimer? Jawabannya itu Alzheimer adalah satu jenis demensia. Demensia adalah istilah umum yang untuk sekelompok gejala kognitif yang meliputi kehilangan memori, kemampuan berpikir, dan kemampuan sosial yang cukup serius untuk mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Kalau amnesia itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan ingatan, tetapi bisa memiliki berbagai macam penyebab, tidak selalu terkait dengan demensia atau Alzheimer. Jadi, Alzheimer merupakan salah satu penyebab dari demensia, tetapi tidak semua demensia disebabkan oleh Alzheimer. Tuh, sudah cukup dipahami ya untuk pertanyaan dari Kak Siva Fauzia. Kalau memang sudah cukup, saya lanjut dari jawaban pertanyaan yang kedua, itu dari Kak Novi. Pertanyaannya, bagaimana cara herbal pegagan membantu mencegah penyakit Alzheimer? Caranya yaitu pertama dari perlindungan antiinflamasi. Senyawa dalam pegagan dapat membantu melawan peradangan dalam otak yang diyakini berkontribusi pada perkembangan Alzheimer. Kedua itu stimulasi saraf. Pegagan telah dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan sel-sel saraf dan penyembuhan saraf yang dapat memperkuat jaringan otak. Ketiga, tadi sudah dijelaskan juga perlindungan dari antioksidan. Pegagan mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang bisa berkontribusi pada perkembangan Alzheimer. Sudah cukup jelas ya Kak Novi jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Haifatul. Pertanyaannya itu apakah ada efek samping dari penggunaan daun pegangan tersebut? Hmm, tentu, tentu ada efek sampingnya dari setiap obat yang kita minum itu selalu ada efek sampingnya ya. Kalau dari daun pegagan ini eh, secara umum dianggap aman dalam penggunaan pendek. Beberapa efek samping yang telah dilaporkan dalam kasus-kasus tertentu itu bisa seperti gangguan lambung, mual, muntah, dan diare. Namun efek samping ini jarang terjadi dan tidak selalu terjadi pada saat setiap individu yang mengonsumsinya. Jadi, bila ada penyakit tertentu di sebelumnya, disarankan untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi kapsul dari Herba Pegagan. Seperti itu ya, Kak. Oke, makasih. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Melani dari Stikas Kiva ya. Pertanyaannya, untuk Herba Pegagan ini ada kriteria khusus untuk Herba Pegagan yang diperbolehkan untuk pembuatan obat kelaminnya ya. Jawabannya iya, biasanya dipilih di bagian tanaman tertentu yang dianggap memiliki kandungan aktif yang lebih tinggi dan berkualitas.
Beberapa kriteria umum yang bisa diperhatikan yaitu kualitas tanaman. Pilihlah tanaman pegagan yang tumbuh secara alami di lingkungan yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh polusi atau bahan kimia berbahaya. Kedua, bagian tanaman yang digunakan itu juga dipilih. Biasanya bagian daun atau batang yang muda yang digunakan untuk pembuatan obat alami karena diyakini memiliki kandungan aktif yang lebih tinggi. Selanjutnya ada metode pengolahan. Metode pengolahannya yang baik dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk akhir. Proses pengeringan dan penyimpanan yang tepat penting untuk mempertahankan kandungan nutrisi dan senyawa aktif. Selanjutnya, ada sumber dan keaslian. Pastikan bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya dan terpercaya. Hal ini membantu memastikan bahwa tanaman yang digunakan tidak tercemar atau terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Yang kelima ada tes kualitas. Beberapa obat alami mungkin melakukan tes kualitas untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kualitas tertentu seperti uji keaslian, uji kandungan aktif, dan uji kontaminan. Seperti itu ya jawabannya, Kak Melani. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah dari teman-teman yang lain adakah yang ingin ditanyakan kembali? Baik, teman-teman, kalau memangnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Baik, sebelum saya mengakhiri Zoom kali ini, ada tambahan dari Ibu Yelvi. Ibu rasa cukup ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita mengakhiri ini, saya mengundang kembali para audiens untuk mengisi post-test dan absensi ya di kolom chat selama 10 menit.
Baik, selanjutnya kita mau mengambil dokumentasi untuk webinar ini. Mohon untuk partisipan menyalakan kameranya. Baik. Saya mulai screenshot ya. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 2. Dah. Sudah. Baik, dilanjutkan untuk pengisian absensi ya. Diharapkan untuk mengisi post-test ya teman-teman.
Mohon yang belum melakukan presensi segera dilakukan ya. Halo, Ibu izin live ya. Udah selesai kan ya? Iya, Lowbat Ibu. soalnya. Ya, Iya, makasih Ibu. semua. Selamat pagi. Pagi. Selamat Mbak. beraktivitas. Ya, Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya.
Izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi terhadap partisipan dan teman-teman. Terima kasih atas teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan dan pemikiran yang sangat berharga. Dalam kesempatan terakhir ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman atas perhatian dan partisipannya dalam presentasi hari ini. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai moderator dan kelompok. Dengan demikian, kami menyampaikan presentasi kami hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian semua. Terima kasih teman-teman. Boleh leave ya.